Imposter syndrome. Kita mulai dari trik pikiran yang paling sering menyerang orang-orang kompeten. Imposter syndrome alias sindrom merasa jadi penipu. Pernah nggak sih lu baru aja dapat promosi kerja atau dapat nilai ujian paling tinggi di kelas, tapi alih-alih seneng, respons pertama otak lu malah, waduh ini kayaknya kebetulan deh. Gimana kalau besok-besok mereka sadar kalau gua aslinya nggak sepinter itu? Nah itu dia, pikiran lu lagi bohong. Lu ngerasa semua pencapaian yang lu dapat itu cuma faktor keberuntungan atau karena momennya aja yang lagi pas. Lu ngerasa kayak maling yang lagi nyusup di antara orang-orang hebat dan tinggal nunggu waktu sampai kedok lu terbuka. Anehnya, sindrom ini justru jarang banget menyerang orang yang beneran nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena makin lu tahu banyak hal, makin lu sadar kalau di luar sana masih banyak banget ilmu yang belum lu kuasai. Tapi otak lu memutarbalikkan fakta itu jadi kesimpulan kalau lu bodoh. Lu mulai membandingkan internal struggle lu, segala keraguan dan ketakutan di dalam kepala lu, dengan external reality orang lain yang kelihatannya tenang dan serba tahu. Padahal, ya mereka sama aja kayak lu, sama-sama lagi meraba-raba di dalam kegelapan. Efek buruknya, lu bakal terus-terusan over-prepare. Kerja sampai burnout cuma buat membuktikan kalau lu layak. Atau yang paling parah, lu nolak peluang-peluang besar karena ngerasa nggak pantas sebelum mencoba. Jadi kalau besok-besok suara di kepala lu bilang, lu cuma beruntung, lu harus langsung sadar. Itu cuma trik lama otak yang lagi ketakutan. Dunning-Kruger Effect. Kebalikan total dari imposter syndrome, ada yang namanya Dunning-Kruger Effect. Ini adalah kondisi di mana orang yang kemampuan atau pengetahuannya seadanya, tapi rasa percaya dirinya langsung melesat ke langit ketujuh. Lu pasti pernah kan ketemu orang di tongkrongan atau di kolom komentar media sosial yang kalau ngomongin politik, ekonomi, atau taktik bola itu udah kayak manajer kelas dunia. Padahal baca bukunya aja nggak pernah. Nah, mereka itu lagi terjebak di fase yang namanya Mount Stupid atau gunung kebodohan. Secara psikologis, fenomena ini terjadi karena untuk menyadari bahwa diri kita itu nggak kompeten, kita butuh tingkat kompetensi tertentu. Ribet ya? Gini deh simpelnya, kalau lu nggak tahu apa-apa tentang desain grafis, lu nggak bakal bisa melihat letak kelemahan dari desain yang lu bikin sendiri. Lu hanya bakal mikir, wah gila, karya gue keren banget. Baru deh, setelah lu mulai belajar teori warna, layout, dan tipografi, lu bakal tersadar dan langsung terjun bebas ke lembah keputusasaan. Baru tahu kalau ternyata lu nggak ada apa-apanya. Trik pikiran ini berbahaya banget karena membuat orang berhenti belajar sebelum mereka beneran mulai. Mereka merasa udah tamat padahal baru buka halaman pertama. Jadi kalau lu ngerasa paling tahu segalanya di dalam satu ruangan, hati-hati, mungkin lu lagi berdiri di puncak gunung kebodohan itu. Spotlight Effect. Pernah nggak lu nahan malu gara-gara salah dorong pintu yang harusnya ditarik? Seolah-olah semua mata yang melihat itu lagi tertuju ke lu. Dan lu langsung pengen ngilang dari bumi. Lu ngerasa semua orang lagi bisik-bisik dan ngetawain lu. Tenang, lu lagi kena spotlight effect. Pikiran lu lagi bikin skenario seolah-olah ada lampu sorot panggung yang ngikutin lu kemana-mana. Dan lu adalah aktor utama yang penampilannya dinilai oleh jutaan penonton. Tapi realitanya, spoiler alert, nggak ada yang peduli. Beneran, gak ada yang peduli. Manusia itu makhluk yang sangat egosentris. Di saat lu lagi sibuk mikirin kesalahan lu tadi, orang yang papasan sama lu juga lagi sibuk mikirin masalah mereka sendiri. Mereka gak punya sisa ruang di memori mereka, cuma buat ngingat kesalahan kecil yang lu lakuin. Efek dari tipuan pikiran ini bikin kita jadi defensif, kaku, dan takut buat berekspresi. Kita jadi gak berani maju ke depan kelas, gak berani nanya pas rapat, atau gak berani pakai baju yang kita suka, cuma karena takut dihakimi. Ingat ini baik-baik. Lu bukan pusat semesta orang lain. Lu gak seterkenal itu untuk diperhatikan oleh semua orang. Mereka terlalu sibuk dengan panggung mereka sendiri. Jadi, ya relax aja. External Attribution Bias. Ini adalah cara licik otak kita untuk melindungi ego dari kenyataan pahit. Skemanya gini, kalau kita gagal, kita langsung menyalahkan faktor luar. Gue gak lulus ujian karena soalnya sengaja dibikin susah banget sama dosennya. Atau gue kalah tanding karena lapangannya licin. Intinya, kalau gagal, itu salah semesta, salah lingkungan, salah orang lain. Tapi giliran kita sukses, mekanismenya langsung berubah total. Kita bakal bilang, ya jelas gue sukses. Kan gue pinter, kerja keras, dan punya bakat alami. Loh, kok standar ganda gitu ya? Yah, itulah otak kita. Otak kita benci banget ngerasa salah atau ngerasa lemah. Masalahnya, kalau lu terus-terusan pakai kacamata ini, kemampuan diri lu gak bakal pernah berkembang. Kenapa? Karena lu selalu menempatkan diri lu sebagai korban dari keadaan.
Kalau lu gagal dan lu pikir itu 100% karena faktor luar, lu gak bakal pernah evaluasi diri. Lu gak bakal memperbaiki taktik lu, gak bakal belajar lebih giat lagi. Karena lu merasa gak ada yang salah sama diri lu. Padahal, untuk bisa berkembang, kita harus berani ngaca dan bilang, oke, eksternal memang ada pengaruhnya, tapi bagian mana dari diri gue yang bisa gue perbaiki supaya hasilnya beda. Jangan biarkan ego lu menutup jalan buat lu jadi lebih pinter. Kalau video ini dirasa ada manfaatnya, bolehlah klik tombol like sama subscribe-nya, biar Mimin seneng dan makin semangat bikin kontennya. Oke, kita lanjut. Jonah Complex. Pernah dengar istilah Jonah Complex? Ini diambil dari kisah Nabi Yunus atau Jonah yang sempat lari dari tugas besarnya. Dalam psikologi, istilah ini dipakai untuk menggambarkan ketakutan kita terhadap kesuksesan kita sendiri. Ya, lu nggak salah dengar. Bukan cuma takut gagal, manusia itu juga bisa takut sukses. Otak lu bakal bisikin, kalau nanti lu beneran jadi bos, tanggung jawabnya gede loh, lu bakal sibuk banget, nggak punya waktu main game. Dan semua orang bakal nuntut lu sempurna. Akhirnya, lu memilih buat mundur secara sukarela. Zona kompleks ini adalah bentuk pertahanan diri yang ekstrim terhadap perubahan. Sukses itu berarti lu harus keluar dari zona nyaman. Lu harus menghadapi ketidakpastian yang baru. Dan lu harus siap jadi pusat perhatian. Karena otak kita pada dasarnya malas dan suka kepastian. Dia bakal milih opsi yang paling aman. Tetap jadi orang biasa-biasa aja yang gak punya beban. Kita sengaja menahan potensi terbaik kita. Gak mau ngambil proyek besar, gak mau daftar beasiswa, cuma karena takut gak bisa mengatasi konsekuensi dari keberhasilan itu. Kita sengaja mengerdilkan diri sendiri supaya nggak perlu repot-repot tumbuh. Padahal, rasa takut itu cuma ilusi sebelum lu terbiasa sama tanggung jawab yang baru. Mental filtering. Sesuai namanya, otak lu mendadak punya filter atau saringan yang super ketat. Tapi sayangnya yang disaring cuma hal-hal yang bagus. Sedangkan yang jelek dibiarin masuk semua. Contoh paling gampang, lu lagi presentasi di depan kantor. Setelah selesai, ada 10 orang yang ngasih tepuk tangan dan bilang presentasi lu keren banget. Tapi ada satu orang di pojokan yang mukanya agak cemberut atau ngasih satu kritikan kecil tentang presentasi lu. Nah, tebak apa yang bakal lu pikirin sepanjang jalan pulang ke rumah? Bener banget, lu bakal fokus, overthinking, dan merenungkan satu kritikan dari orang cemberut itu. Sambil sepenuhnya melupakan pujian dari 10 orang lainnya. Trik pikiran ini bikin lu ngerasa nggak pernah cukup baik, nggak pernah bener dalam melakukan sesuatu. Lu menggeneralisasi satu kesalahan kecil sebagai kegagalan total dari seluruh hidup lu. Akibatnya motivasi lu drop dan lu jadi males buat nyoba lagi karena mikir, ujung-ujungnya pasti ada yang salah juga. Lu harus mulai belajar buat melepas filter itu secara sadar. Sadari kalau dalam hidup gak ada yang namanya 100% sempurna. Dan satu noda hitam gak otomatis merusak seluruh kertas putih lu. Social comparison trap. Social comparison trap atau jebakan membanding-bandingkan diri secara sosial. Ini terjadi waktu lu lagi rebahan di kasur jam 11 malam, terus lu buka Instagram atau LinkedIn. Di sana, lu melihat teman SMA lu baru aja beli mobil baru, teman kuliah lu dapat beasiswa ke luar negeri, dan mantan lu udah jadi manajer di perusahaan multinasional. Detik itu juga, lu langsung ngerasa jadi manusia paling gagal di muka bumi. Trik pikiran di sini letaknya ada pada ketidakadilan perbandingan yang lu buat. Lu lagi membandingkan proses internal lu yang penuh dengan drama, air mata, dan ketidakpastian dengan highlight reel atau potongan-potongan momen terbaik dari hidup orang lain yang sengaja mereka pamerkan. Lu gak pernah lihat pas mereka nangis karena stres, pas mereka kerja 14 jam sehari, atau pas mereka lagi ditolak puluhan kali. Lu cuma lihat hasil akhirnya. Ditambah lagi, lu membandingkan bab 1 di buku hidup lu dengan bab 20 di buku hidup orang lain. Jelas gak apel ke apel dong. Hasil dari jebakan ini cuma 2. Kalau nggak bikin lu minder dan depresi, ya bikin lu jadi sombong kalau kebetulan lu ngerasa di atas mereka. Padahal, satu-satunya orang yang valid buat lu bandingin sama diri lu adalah diri lu yang kemarin. Self-handicapping. Self-handicapping atau sabotase diri. Ini skenarionya. Besok pagi lu ada wawancara kerja yang krusial banget buat karir lu. Alih-alih tidur cepat dan mempersiapkan diri, lu malah milih buat maraton nonton series Netflix sampai jam 3 pagi. Kenapa lu ngelakuin hal sebodoh itu? Jawabannya karena otak lu lagi nyiapin alasan cadangan alias bumper pelindung ego. Kalau besoknya lu gagal di wawancara itu, lu punya alasan instan yang enak buat diucapin ke diri sendiri dan orang lain. Ya wajar sih gue gak keterima. Lagian semalam gue cuma tidur 2 jam gara-gara nonton.
Lu sengaja menciptakan hambatan buat diri lu sendiri sebelum kompetisi dimulai. Supaya kalau lu kalah, itu bukan karena lu nggak kompeten atau nggak pinter, tapi karena hambatan yang lu buat tadi. Sebaliknya, kalau lu ternyata tetap keterima, lu bakal kelihatan kayak pahlawan super. Gila, gue nggak tidur aja bisa keterima, apalagi kalau gue persiapan. Ini adalah mekanisme pertahanan ego yang sangat pengecut. Lu terlalu takut menghadapi kenyataan kalau lu udah usaha maksimal tapi tetap gagal. Jadi lu milih buat gagal dengan cara yang udah lu rencanain. Masalahnya, sabotase diri ini pelan-pelan bakal membunuh potensi asli lu dan bikin lu nggak pernah tahu seberapa jauh lu benar-benar bisa melangkah kalau lu serius.